Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kelompok 1B yang bisa berhadir membahas tentang manajemen kinerja. Kelompok 1B ini ketuanya Pak Julwadin terkait dengan manajemen kinerja. Tugas kelompok 1B ini belum punya permasalahan. Ini terkait dengan lemahnya kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, khususan di bidang pembinaan SMP. Jadi ulun kesini ini berkisah lawan pian-pian. Faktor penyebabnya itu pertama ini adalah kurangnya SDM di wadah kami, karena banyaknya yang mutasi berbarengan juga pensiun. Kalau di tempat kami ini sebenarnya ada dua seksi. Jadi seksi pertama itu kelembagaan dan sarana prasarana untuk sekolah. Lalu yang kedua itu kurikulum kesiswaan dan ketenagaan. Yang masing-masing ini kami punya PNS-nya tuh dua, itu kasih satu di kelembagaan, kasih satunya di K3 kesiswaan, ketenagaan dan kurikulum. Dan kami memiliki cuma 4 staf PNS. Kalau berdasarkan Perbu nomor 89 2023 itu tentang perubahan dari Perbu nomor 9 2022 tentang peta jabatan, sebenarnya ada 10 peta jabatan staf yang harus diisi. Kami cuma bisa mengisinya 3 orang aja. Berarti banyak sekali kekurangan kami yang terkait dengan kinerja di bidang SMP ini. Lalu yang kedua, ini mutasi pegawai. Lalu yang ketiga ini belum adanya penerimaan pegawai yang bisa mengisi formasi peta jabatan tadi. Lalu yang keempat, melihat dari yang ada, itu rata-rata mau pensiun lagi. 1 orang, jadi tinggal 2 lah andalan. Nah, melihat kompetensinya, ini belum menilai itu termasuk rendah. Jadi yang agak totalitas akhirnya cuma memaksimalkan tugas kasih kepala seksi aja. Jadi dia yang seolah-olah super powernya semuanya. Nah, dari permasalahan ini, ulun minta saran-saran pian. Kayak apa, bagaimana bisa meningkatkan kinerja dengan permasalahan ulun ini. Nah, ulun persilahkan, mudah-mudahan pian ada solusi untuk menjadi pencerahan ulun hari ini. Oke, silakan Pak Ketua. Terima kasih Jadi yang telah menyampaikan permasalahan kinerja yang ada di bidang pembinaan SMP. Bidang pembinaan SMP. Kalau kita sih berdasarkan faktor-faktor yang telah disampaikan, memang di situ ada semacam hasil dan pensiunnya ASN yang ada di bidang Bapak. Ya, saran kita sih Pak melakukan melakukan rekrutmen pegawai negeri sipil yang ada yang sesuai dengan kompetensi yang memang harus diperlukan di bidang Bapak, yaitu di bidang pembinaan SMP. Karena itulah solusi yang bisa kita sampaikan atau kita berikan kepada Mas Giri. Berarti kita harus koordinasi dengan BKD ya Pak ya, BKPSDM yang terkait untuk biar punya formasi itu ya. Ada lagi alternatif itu dimanfaatkan pegawai-pegawai yang ada, kemudian tingkatan kompetensi pegawai bisa melakukan diklat atau mengikuti sosialisasi atau pelatihan. Berarti memaksimalkan pegawai yang ada ya Pak. Oke, makasih Pak. Mungkin ini salah satu Pak Giri juga, sekarang kan kita zamannya IT lah, teknologi sekarang. Mungkin menyambung dari beliau tadi, Pak Hol, artinya melatih lagi pegawai kita dengan BIMTEK tadi, dengan IT-nya kita tingkatkan.
Jadi segalanya dalam bentuk IT teknologi Bisa menggunakan lebih cepat dalam pekerjaan itu. Artinya, dapatkan e-learning. nah itu maksudnya Iya. semacam itu. Berarti kita Pembelajaran perlu branded. aplikasi ya, Aplikasi memudahkan. mendukung pekerjaan Pak Giri. Artinya kan karena sekolah ini kan banyak nih yang di-handle. yang dihandle. Jadi memang perlu aplikasi itu memang Iya. kayaknya perlu. Mungkin itu. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Giri faktor penyebab yang menjadi permasalahan atau isu-isu yang ada di dinas pendidikan, wabil khusus ya SMP ya. SMP. Jadi sebagai leader, sebagai pemimpin itu bisa memberikan motivasi sebenarnya di dalam aparatur, sehingga nantinya dengan adanya motivasi yang bagus sehingga etos kerja akan semangat, dan juga kita sebagai aparatur sipil negara bisa melanjutkan dan juga bekerja dengan ikhlas seperti itu. Itu suatu kerangka yang positif agar nantinya bisa membangun, dan juga perlu dicatat bahwa selama ini kita perlu adanya sifat kepemimpinan yang bisa antara atasan dan bawahan itu menganggap itu mitra kerja, bukan lagi antara atasan dan bawahan. Mungkin itu dibangun dari bottom up ke top down seperti itu, sehingga nanti suasana kerja di dalam suatu kerja dalam ruangan itu bisa sehat dan juga produktif. Mungkin itu Pak Giri. Makasih banyak, alternatifnya banyak nih dari pihak semua. Mungkin ini bisa jadi pilihan dulu karena mengatasi kinerja yang lemah di bidang dulu. Namun pasti ada tantangan. Yang tantangan yang pertama mungkin adakah formasi dan anggaran untuk mengangkat PNS. Wah, mungkin tantangan kita ke depan. Lalu yang kedua, Ulun ini belum bisa menganggarkan lagi, mungkin nanti di perubahan untuk anggaran pelatihan, bintek atau diklat lah untuk meningkatkan kompetensi staf Ulun. Lalu yang ketiga, betul dikatakan tadi Pak Haji bahwa kita perlu memudahkan kinerja kita. Kalau kurang SDM berarti perlu alat berupa aplikasi. Nanti mungkin itu anggaran nanti bicaranya lagi. Terus yang keempat ini mungkin memotivasi tadi. Berarti Ulun harus belajar lagi bagaimana bisa membangun tim Ya, yang solid, teamworking. ya tim working yang solid dan bisa memotivasi mereka. Jadi mereka lebih semangat lagi walaupun double gawian. Iya. Oke, terima kasih banyak atas saran-saran Pian. Mudah-mudahan itu bisa Ulun laksanakan. Sekali lagi Ulun mengucapkan terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan Ulun hari ini. Makasih Pian mau memberi pencerahan Ulun. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam. Terima kasih.